Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salisia Meisaroh dengan NPM 10090123026. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan KTI saya yang berjudul Pengaruh Alokasi Keuangan dalam 1 bulan pada mahasiswa Universitas Islam Bandung terhadap perilaku konsumtif pada makanan ringan di masa COVID-19. Saya memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ririn Sri Kuntorini. Saya dari kelompok 4 yang bertema makanan yang beranggotakan Eka Fitriani Widyastuti dengan NPM 10090123013, Natania Zabrina Dewi 10090123023, Silmi Putri Agnia 10090123024, Siti Salisia Meisaroh 10090123026, dan Ismalia Nur Oktaviana 10090123029. Pada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah penelitian. Alokasi keuangan dalam 1 bulan mahasiswa terkadang tidak terkendalinya diri ketika mengelola keuangan dalam menghadapi gaya hidup, termasuk dalam segi mengkonsumsi makanan ringan. Pada masa COVID-19, terjadinya PSBB yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus sehingga alokasi keuangan pada mahasiswa menjadi berkurang, sekaligus kerawanan saat mengkonsumsi makanan ringan. Adanya COVID-19, mahasiswa merasakan kurangnya pemasukan keuangan. PSBB memengaruhi jumlah pemasukan dan pengeluaran uang saku setiap mahasiswa. Uang yang sebelumnya digunakan untuk pengeluaran keperluan gaya hidup, keperluan tugas kuliah, sekaligus keperluan mengkonsumsi makanan ringan telah dibatasi. Kebanyakan orang tua tidak memberikan penuh uang saku kepada anaknya sebab mahasiswa belajar di rumah yang tidak memiliki kebutuhan lebih. Padahal, bagi sebagian mahasiswa, ketika di rumah memiliki daya makan yang tinggi sebab kurangnya aktivitas di luar rumah. Diam di rumah saja sudah terjadi hampir setahun lamanya, dan ini membuat mahasiswa cenderung untuk aktif di dunia maya. Banyak e-commerce atau usaha daring dengan gencar-gencarnya melakukan promosi sehingga besar kemungkinan bagi mahasiswa untuk membeli produk karena tergiur iklan. Kecenderungan seorang mahasiswa melakukan atau mempercayai sesuatu karena mayoritas orang atau teman sebayanya melakukan atau mempercayai hal itu. Adanya e-commerce atau usaha daring, banyaknya mahasiswa melakukan perilaku konsumtif terhadap pada konsumsi makanan ringan. Kalapnya mahasiswa saat memilih makanan hingga berpikir lebih mudah dan praktis, ditambah adanya potongan harga yang membuat harga kuliner menjadi lebih murah. Inilah yang memicu mahasiswa senang belanja kuliner dan menjadi lebih konsumtif karena begitu banyaknya penawaran yang menarik dengan harga yang murah. Hal tersebut tercermin dalam tindakan mahasiswa di mana tidak sedikit mahasiswa yang memesan kuliner melalui aplikasi ojek online, bukan karena lapar melainkan karena terpengaruh lingkungan dan tertarik terhadap segala penawaran yang diberikan. Naiknya keinginan pada mahasiswa terhadap makanan ringan. Mahasiswa pada saat PSBB menciptakan makanan ringan yang dilihat di sosial media atau bahkan membeli di online. Hal tersebut berdampak pada pola pengeluaran khususnya bagi mahasiswa yang disebabkan adanya perubahan terkait kebiasaan baru di masa pandemi sehingga memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru. Bagi mahasiswa, himbauan untuk beraktivitas dari rumah selama pandemi COVID-19 menyebabkan adanya peningkatan maupun penurunan pengeluaran dalam hal-hal tertentu. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh alokasi keuangan dalam 1 bulan pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung terhadap perilaku konsumtif pada makanan ringan di masa COVID-19. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menilai beberapa mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung mengalami perilaku konsumtif pada makanan ringan di masa COVID-19. Juga mengetahui bagaimana mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung mengalami faktor kurangnya alokasi keuangan setiap bulannya di masa COVID-19 dengan perilaku konsumtif. Pada 1.2 rumusan masalah yang berisi 3 pertanyaan. Yang pertama,
seberapa besar pengaruh alokasi keuangan dalam satu bulan di masa COVID-19 pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung? Yang kedua, seberapa sering mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung berperilaku konsumtif pada makanan ringan? Yang ketiga, seberapa berpengaruhnya alokasi keuangan dalam satu bulan dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi atau mahasiswa Universitas Islam Bandung? Pada tujuan penelitian ini dituliskan dalam 1.3 yang memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui seberapa besar berpengaruh alokasi keuangan dalam satu bulan di masa COVID-19 pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung. Yang kedua, mengetahui seberapa sering mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung berperilaku konsumtif pada makanan ringan. Yang ketiga, mengetahui seberapa berpengaruhnya alokasi keuangan dalam satu bulan dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi atau mahasiswa Universitas Islam Bandung. Pada penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, dituliskan pada 1.4.1 manfaat untuk orang yang diteliti. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Bandung dalam mengenai pengaruh alokasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada makanan ringan. Yang kedua, 1.4.2 manfaat untuk umum. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi umum mengenai hal apa saja perilaku konsumtif pada makanan ringan di masa COVID-19 berpengaruh pada alokasi keuangan dalam satu bulan. Pada bab 2, landasan teori yang berisi definisi-definisi dari judul setiap kata pada penulis. Yang pertama ada di 2.1, definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan fleksibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Menurut M. Suryanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu. Menurut Uwe Bakar, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. Menurut sosiologi pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain. Menurut Bertram Johannes Otto Craig, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya. Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebuah hal yang tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kegiatan aktivitas makhluk hidup. Pengaruh juga suatu daya kekuatan yang dapat ditimbul dari sesuatu yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Pada 2.2 alokasi, 2.2.1 definisi alokasi. Alokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Tujuan alokasi adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 2.2.2 prinsip alokasi. Yang pertama, efisiensi. Sumber daya harus dialokasikan dengan cara yang meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output. Yang kedua, efektivitas. Sumber daya harus dialokasikan dengan cara yang mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, keadilan. Sumber daya harus dialokasikan secara adil dan merata di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang keempat, akuntabilitas. Penggunaan sumber daya yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada 2.3 keuangan, 2.31 definisi keuangan. Menurut Ridwan dan Inage 2003, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Keuangan juga bisa didefinisikan sebagai manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Menurut Sadono Sukirno pada
tahun 2017, uang diciptakan sebagai memperlancar aktivitas perekonomian, yaitu tukar-menukar dan perdagangan. Uang yaitu benda yang disepakati masyarakat sebagai alat perantaraan dalam aktivitas perdagangan atau tukar-menukar yang memiliki syarat seperti nilai tidak mengalami perubahan, praktis dibawa, praktis disimpan, dan tidak mudah rusak, jumlah terbatas, serta mempunyai mutu yang sama. Pada 2.3.2 ada fungsi uang. Menurut Sadono Sukirno 2017, uang memiliki fungsi. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Uang menjadi alat transaksi, artinya uang bisa berfungsi menjadi alat tukar akibatnya mempermudah pada tukar-menukar dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai, satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Penggunaan uang sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar dalam mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat demikian karena akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya, seperti utang piutang dan pembayaran gaji. Pada 2.3.3 ada tujuan keuangan. Menurut OJK 2019, tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya digunakan perumusan SMART, S-M-A-R-T, yaitu satu spesifik yang berarti pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Yang kedua, measurable atau terukur adalah hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka uang yang jelas. Yang ketiga, attainable atau dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Yang keempat, ada realistik atau irrealistis. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Yang kelima, ada timeline atau jangka waktu yang jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai. Pada 2.4 mahasiswa 2.4.1 definisi mahasiswa. Kata mahasiswa berasal dari dua kata, yaitu maha yang berarti lebih, paling, dan siswa yang berarti pelajar. Jadi kata mahasiswa berarti adalah pelajar yang paling tinggi kedudukannya dibanding tingkat pelajar yang lain. Menurut Omar Jati dan kawan-kawan pada tahun 2002, mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi. Jadi dapat diartikan bahwa mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di sebuah perguruan tinggi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pada 2.4.2 ada peran dan fungsi mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai aset masa depan. Mahasiswa dapat menjadi aset, yaitu mahasiswa dapat diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi sebelumnya. Intinya, mahasiswa itu merupakan aset cadangan harapan dan untuk masa depan. Yang kedua, ada mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran. Mahasiswa sebagai penjaga nilai atau guardian of value berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kebenaran. Mahasiswa sebagai insan akademis yang selalu berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, ada mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa sebagai agent of change artinya adalah mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan dikarenakan mahasiswa merupakan kaum yang eksklusif. Hanya 5% dari pemuda yang bisa menyandang status mahasiswa, dan dari jumlah itu bisa dihitung pula berapa persen lagi yang mau mengkaji tentang peran-peran mahasiswa. Pada 2.5 definisi Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung adalah universitas yang berada di tengah-tengah kota Bandung. Kehadiran perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, khususnya akan adanya perguruan tinggi bernapaskan Islam di tengah bermacam
corak perguruan tinggi pada waktu itu. Pembentukan perguruan tinggi ini mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Jawa Barat melalui para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk pertama kalinya, kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Gedung Muslimin, Jalan Palasari nomor 9, Bandung. Setahun kemudian, pada tahun 1960, kegiatan akademik dipindahkan ke Jalan Abdul Muiz nomor 73, Bandung. Pada tahun 1967, Perguruan Islam Tinggi atau PIT berubah menjadi Universitas Islam Bandung atau yang disebut Unisba yang dipimpin oleh Prof. T.M. Sulaiman MSCEE sejak tahun 1972. Seluruh kegiatan universitas diselenggarakan di Kampus Biru, yaitu di Jalan Taman Sari nomor 1, Bandung di atas tanah seluas 10.808 meter persegi yang disediakan pemerintah daerah Kota Madya Bandung. Pada 2.6 ada kata perilaku. 2.6.1 ada definisi perilaku. Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Menurut Wawan 2011, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Menurut perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Pada 2.6.3 ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor tersebut adalah ada A. Ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku ini berbeda dengan setiap ras karena memiliki ciri-ciri tersendiri. Contohnya ciri perilaku ras negroid antara lain bertemperamen keras, tahan menderita, dan menonjol dalam kegiatan olahraga. Ras mongoloid mempunyai ciri ramah, senang bergotong royong, dan sering mengadakan upacara adat. Demikian pula dengan beberapa ras lainnya yang memiliki ciri perilaku yang khas berbeda. B. Jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan secara faktor hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan laki-laki cenderung berperilaku atau bertindak atas pertimbangan rasional. Kedua ada faktor eksternal. A. Pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Pendidikan besar pengaruhnya terhadap perilaku. B. Agama. Agama adalah menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakini dan menurut kepercayaannya. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Perilaku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan kebudayaan lainnya. D. Lingkungan. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan ini lawan atau tantangannya dalam berperilaku. Pada 2.7 ada kata konsumtif. 2.7.1 ada definisi konsumtif. Kata konsumtif sering diartikan sebagai dengan konsumerisme. Padahal kata konsumerisme mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. Untuk meninjau perilaku konsumtif seseorang maka perlu ditelusuri melalui pemahaman mengenai perilaku konsumen. Menurut Cita, David, dan Pali 2015 bahwa perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, membeli sesuatu berlebihan atau secara tidak terencana. Pada 2.7.2 ada aspek-aspek perilaku konsumtif. Menurut Lina dan Rashid dalam Munazah 2016, perilaku konsumtif adalah memiliki 3 aspek. Yang pertama ada pembelian impulsif,
Aspek ini bertujuan untuk bahwa seseorang berperilaku membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat. Dilakukannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangannya, tidak dapat memikirkan sifat emosionalnya. Yang kedua ada pembelian tidak rasional. Aspek pembelian tidak rasional adalah pembelian yang dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi agar dapat dikesankan sebagai orang modern atau mengikuti mode. Yang ketiga ada pemborosan. Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan tanpa didasari adanya kebutuhan yang jelas. Pada 2.8 ada kata makanan ringan. 2.8.1 ada definisi makanan ringan. Makanan ringan atau lebih dikenal sebagai snack food adalah kata benda yang memiliki arti makanan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama. Produk yang termasuk dalam kategori snack food antara lain permen dan produk konfeksioneri atau makanan manis seperti coklat, marshmallow, jelly, cookies, and cracker, semacam kue kering atau biskuit. Dan produk asal tepung lainnya, meat snack, fish snack, dan shellfish snack. Makanan yang berbasis daging atau ikan seperti sosis, kerupuk ikan, kacang-kacangan, potato, sayur, buah, dan jajanan jajanan cita rasa gurih. Karena sebagai besar snack memiliki rasa asin, berbumbu maupun gurih. Pada 2.8.2 ada karakteristik makanan ringan. Menurut Abdul 2018, selain rasanya yang lezat, produk makanan ringan pada masa modern ini mempunyai beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama ada aman dan bebas dari bahaya kimia, substansi toksik, dan mikroorganisme patogen, serta menyesuaikan dengan peraturan berlaku. Dua, ada biasanya dipersiapkan secara komersial dalam jumlah besar dengan proses yang kontinu. 3, diberikan bumbu, biasanya garam dan kadang-kadang ditambahkan flavor lainnya. Keempat, ada stabil selama penyimpanan dan tidak membutuhkan pendinginan untuk pengawetan. Yang kelima, ada dikemas dengan kemasan tiap konsumsi. Biasanya dibagi menjadi potongan-potongan ukuran makan, mudah diambil dengan jari dan memiliki penampakan berminyak atau kering tergantung dengan konsumen untuk produk tertentu. Pada 2.9 ada kata COVID-19. 2.9.1 ada definisi COVID. Menurut WHO, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang menular diakibatkan terjadinya infeksi virus berjenis baru. Penyakit ini muncul pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 juga merupakan penyakit pernapasan akut yang terjadi saat pandemi global yang disebabkan oleh novel coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan sekarang nama penyakit yang ditimbulkannya adalah coronavirus disease tahun 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Pada 2.9.2 adalah latar belakang munculnya COVID-19. Salah satu faktor penunjang penyebaran COVID-19 adalah tingginya arus perjalanan dalam rangka Tahun Baru Imlek. Ratusan juta warga Cina saat itu berpergian untuk mengunjungi rumah sanak saudaranya. Sebagian besar terpusat di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Arus perjalanan dari Wuhan terus meningkat. Pada awal tahun 2020, sekitar 7 juta warga Wuhan berpergian ke berbagai wilayah. Ribuan orang diperkirakan sudah terjangkit COVID-19. Memasuki bulan Maret, sudah muncul ribuan kasus COVID-19 di Italia, Iran, dan Korea Selatan. Indonesia pun melaporkan 2 kasus pertamanya yang ada di Depok. 3 minggu setelahnya, angka tersebut melambung naik menjadi 514 kasus dengan 49 kematian. Kasus di Indonesia naik secara signifikan dan hal ini terus berlangsung dan menyebar ke seluruh penjuru. Pada 2.10 ada kata kajian Islam. 2.10.1 ada definisi kajian Islam. Studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena penafsir memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, baik latar belakang studi, bidang keilmuan, pengalaman, maupun berbagai perbedaan lainnya. Pada 2.10.2 ada pendekatan kajian Islam. Yang pertama ada pendekatan teologis. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif Islam, inovatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa
Wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pada dua pendekatan antropologis, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Pada bab 3, analisis dan pembahasan, ada 3.1 fenomena 3.11 meningkatnya kebiasaan ngemil saat COVID-19. Dikutip dari cnnindonesia.com, perasaan peras penelitian menunjukkan bahwa orang Indonesia suka ngemil lebih sering dari ketemuan global, yakni 3 kali sehari. Ngemil jadi aktivitas yang sangat penting selama pandemi. Penelitian melalui survei bertajuk The State of Snacking 2020 dilakukan secara online pada 6-20 Oktober 2020. Survei melihat kebiasaan, wawasan, juga tren seputar ngemil di 12 negara termasuk Indonesia dengan total lebih dari 6.000 responden. Pada 3.1.2 ada makanan ringan di masa COVID-19 dapat mempengaruhi keuangan, bagaimana bisa? Karena dikutip dari Sumedang Kabupaten Go.id, Kabid Perindustrian Disko Perindang Sumedang Sutisna mengakui di tengah masa pandemi COVID-19, para perajin makanan di Sumedang terkena dampaknya. Sebagai besar mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Peneliti Sutisna berdasarkan laporan dari para pengrajin penurunan omset bahkan sampai di bawah 50 tahun, pandemi COVID-19 memang menjadi penyebab produksi mereka menurun yang berimbas pada pendapatan sehingga mengalami kerugian, kata Sutisna. Sutisna meneliti pengrajin makanan teng-teng asal Cikoneng, Ganeas, karena pinjaman kembali banyak pedagang yang terpaksa membalikannya kembali. Untuk teng-teng ini sistemnya konsinyasi, jadi ketika tidak laku ya dikembalikan lagi kepada pemilik. Dan kemarin saya dengar karena banyak yang dikembalikan kerugian mencapai Rp 40 juta, padahal di hari normal tidak pernah terjadi. Bahkan jelang lebaran seperti sekarang malah menambah. Pada 3.2 ada analisis data. Dalam pengambilan sampel data lapangan menggunakan pengambilan data dengan kuesioner online yang ditujukan kepada objek-objek yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan penelitian. Kuesioner disebarkan kepada 102 mahasiswa Universitas Islam Bandung. Berikut ini data lengkapnya. 3.2.1 ada data kuesioner nomor 1. Berdasarkan tabel dan diagram 3.1, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 37 responden memilih sangat setuju, 55 responden memilih setuju, 9 memilih tidak setuju, dan 1 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19 alokasi keuangan per bulannya berkurang. Pada 3.2.2 ada data kuesioner nomor 2. Dan berdasarkan tabel dan diagram 3.2, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 41 responden memilih sangat setuju, 53 responden memilih setuju, 8 memilih tidak setuju, dan 0 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19, pendapatan keuangan mereka lebih sedikit. Pada 3.2.3 ada data kuesioner nomor 3. Berdasarkan tabel dan diagram 3.3, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 32 responden memilih sangat setuju, 57 responden memilih setuju, 12 memilih tidak setuju, dan 1 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19, alokasi keuangan dalam 1 bulan mereka tidak tentu. Pada 3.2.4 ada data kuesioner nomor 4. Berdasarkan tabel dan diagram 3.4, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 31 responden memilih sangat setuju, 43 responden memilih setuju, 24 memilih tidak setuju, dan 4 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19, pengeluaran keuangan mereka lebih banyak daripada pemasukan di masa COVID-19. Pada 3.2.5 ada data kuesioner nomor 5. Berdasarkan tabel dan diagram 3.5, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 responden memilih sangat setuju, 43 responden memilih setuju, 39 memilih tidak setuju, dan 8 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19, bertambahnya alokasi keuangan mereka pada COVID-19.
Pada 3.2.6 ada data kuesioner nomor 6. Berdasarkan tabel dan diagram 3.6, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 19 responden memilih sangat setuju, 56 responden memilih setuju, 25 memilih tidak setuju, dan 2 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang setuju bahwa pada masa COVID-19 mereka sering membeli makanan ringan. Pada 3.2.6 ada data kuesioner nomor 7. Berdasarkan tabel dan diagram 3.7, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 7 responden memilih sangat setuju, 29 responden memilih setuju, 56 memilih tidak setuju, dan 10 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang tidak setuju bahwa mereka berlebihan dalam membeli makanan ringan di masa COVID-19. Pada 3.2.8 ada data kuesioner nomor 8. Berdasarkan tabel dan diagram 3.8, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 responden memilih sangat setuju, 46 responden memilih setuju, 36 memilih tidak setuju, dan 6 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang sangat setuju bahwa mereka lebih memilih rasa ingin puas dalam membeli makanan ringan daripada membeli barang. Pada 3.2.9 ada kuesioner nomor 9. Berdasarkan tabel dan data kuesioner nomor 9. Berdasarkan tabel dan diagram 3.9, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 responden memilih sangat setuju, 40 responden memilih setuju, 38 memilih tidak setuju, dan 10 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyak responden yang sangat setuju bahwa mereka sering membeli makanan ringan viral untuk mencoba di masa COVID-19. Pada 3.2.10 ada data kuesioner nomor 10. Berdasarkan tabel dan diagram 3.10, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 responden memilih sangat setuju, 38 responden memilih setuju, 41 memilih tidak setuju, dan 12 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang tidak setuju dengan pernyataan ketika mereka sudah memakan makanan berat, mereka segera membeli makanan ringan, walaupun mereka sudah merasa kenyang di masa COVID-19. Pada 3.2.11 ada data kuesioner nomor 11. Berdasarkan tabel dan diagram 3.11, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 responden memilih sangat setuju, 34 responden memilih setuju, 45 memilih tidak setuju, dan 9 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang tidak setuju dengan pernyataan keuangan mereka tidak terkontrol karena berlebihan membeli makanan ringan di masa COVID-19. Pada 3.2.12 ada data kuesioner nomor 12. Berdasarkan tabel dan diagram 3.12, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 responden memilih sangat setuju, 41 responden memilih setuju, 42 memilih tidak setuju, dan 8 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden tidak sering membeli makanan ringan dengan tidak melihat keuangan dalam satu bulan. Pada 3.2.13 ada data kuesioner nomor 13. Berdasarkan tabel dan diagram 3.13, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 14 responden memilih sangat setuju, 30 responden memilih setuju, 53 memilih tidak setuju, dan 5 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden pada masa COVID-19 mereka alokasinya tidak berkurang karena membeli makanan ringan tanpa melihat harga makanannya. Pada 3.2.14 ada data kuesioner nomor 14. Berdasarkan tabel dan diagram 3.14 dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 responden memilih sangat setuju, 33 responden memilih setuju, 53 memilih tidak setuju, dan 4 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang tidak setuju dengan menurunnya alokasi keuangan saya sebab perilaku berlebihan saya dalam membeli makanan ringan di masa COVID-19. Pada 3.2.15 ada data kuesioner nomor 15. Berdasarkan tabel dan diagram 3.15, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 responden memilih sangat setuju, 42 responden memilih setuju, 46 memilih tidak setuju, dan 3 memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak responden yang tidak setuju dengan 15 alokasi keuangan. Satu bulan mereka lebih banyak membeli makanan-makanan dengan di masa COVID-19. Pada 3.2.16 ada data kuesioner nomor 16. Berdasarkan tabel 3.16, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 12 responden tidak tergiur oleh iklan, 33 responden mengolah makanan di rumah, 53 responden berpikir sebelum memutuskan pembelian, dan 4 mengisi bijak dalam membeli makanan ringan. Dengan demikian, dalam disimpulkan banyak
responden yang mengontrol diri dengan berpikir sebelum memutuskan pembelian. Pada 3.2.17 ada data kuesioner nomor 18. Berdasarkan tabel 3.17, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 11 responden mengisi menabung dan 41 responden mengisi mencatat keuangan, 42 responden mengisi menghemat, dan 8 mendahulukan kebutuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyak responden yang mengatur keuangan setiap bulannya dengan menghemat. Pada 3.2.18 ada data kuesioner nomor 18. Berdasarkan tabel 3.18, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 7 responden mengisi boros, 29 responden mengisi dampak ekonomi orang tua, 56 responden mengisi penurunan pemasukan, dan 10 responden mengisi banyaknya pengeluaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan banyak responden yang pada masa COVID-19 keuangan mereka berkurang karena penurunan pemasukan. Pada 3.3 ada hasil penelitian. 3.31 hasil dari data 3.2.1 berdasarkan data yang ada pada 3.2.1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 53,9%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang kurangnya pendapatan tetapi banyaknya pengeluaran, sehingga mereka sadar akan kurangnya alokasi keuangan pada masa COVID-19. Pada 3.3.2 ada hasil dari data 3.2.2 berdasarkan data yang ada pada 3.2.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 52%. Hal itu dikarenakan banyak responden menyetujui akan hal pendapatan keuangan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 3.3.3 ada hasil dari data 3.2.3 berdasarkan data yang ada pada 3.2.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 55,9%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang sadar bahwa alokasi keuangan tidak tentu pada masa COVID-19 disebabkan adanya dirumahkan. Pada 3.3.4 ada hasil dari data 3.2.4. Berdasarkan data yang ada pada 3.2.4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 42,2%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang sadar pada masa COVID-19 pengeluaran keuangan mereka lebih banyak daripada pemasukan karena kurangnya pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Pada 3.3.5 hasil dari data 3.2.5 ada berdasarkan data yang ada pada titik 2.5 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 42,2%. Hal itu dikarenakan banyak responden pada masa COVID-19 bertambahnya alokasi keuangan. Pada titik 3.3.6 ada hasil dari data 3.2.6. Berdasarkan data yang ada pada 3.2.6 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 54,9%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang masa COVID-19 mereka sering membeli makanan ringan untuk menjadi camilan. Pada 3.3.7 ada hasil dari data 3.2.7. Berdasarkan data yang ada pada 3.2.7 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 54,9%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang pada masa COVID-19 tidak berlebihan dalam memilih makanan ringan. Pada 3.3.38 ada hasil dari data 3.2.8. Berdasarkan data yang ada pada 3.28 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 45,1%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang memilih rasa ingin puas dalam membeli makanan ringan dari masa pembeli barang. Pada 3.3.9 ada hasil dari data 3.2.9. Berdasarkan data yang ada pada titik 3.2.9 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih setuju, yaitu ada sebanyak 39,2%. Hal itu dikarenakan banyak responden yang sering membeli makanan ringan viral hanya untuk mencobanya, karena pada masa COVID-19 mereka sedang marak-maraknya pada media sosial. Pada 3.3.10 ada hasil dari data 3.2.10. Berdasarkan data yang ada pada 3.2.10 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 42,2%. Hal itu dikarenakan mereka merasa puas dengan makanan berat tersebut sehingga mereka kurangnya minat membeli barang ringan setelah memakan makanan berat. Pada 3.3.11 ada hasil dari data 3.2.11. Berdasarkan data yang ada pada 3.2.11 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 44,1%. Hal itu dikarenakan mereka mengontrol keuangannya sehingga tidak berlebihan dalam membeli makanan ringan pada masa COVID-19. Pada 3.3.12 ada hasil
dari data 3.2.12. Berdasarkan dari data yang ada pada 3.2.12, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 41,2%. Hal itu dikarenakan mereka sangat membeli makanan ringan. Mereka melihat keuangannya terlebih dahulu agar tidak berlebihan dalam membeli makanan ringan pada masa COVID-19. Pada 3.3.13, hasil dari data 3.2.13, berdasarkan data yang ada pada 3.2.13, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 52%. Hal itu dikarenakan mereka saat membeli makanan ringan melihat harganya terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan dengan pengeluaran mereka. Pada 3.3.14, hasil dari data 3.2.14, berdasarkan data yang ada pada 3.2.14, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 52%. Hal itu mereka sadar bahwa menurunnya alokasi keuangan bukan sebab perilaku berlebihan mereka dalam membeli makanan ringan. 3.3.15, hasil dari data 32.15. Berdasarkan data yang ada pada 32.15, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak setuju, yaitu ada sebanyak 45,1%. Hal itu karena alokasi keuangan per bulan mereka tidak hanya untuk membeli makanan ringan di masa COVID-19. Pada 3.3.16, hasil dari data 3.2.16, berdasarkan data yang ada pada 3.2.16, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengisi berpikir sebelum memutuskan pembelian, yaitu ada sebanyak 52%. Hal itu karena salah satu cara agar mereka bisa lebih mengontrol keuangannya dalam setiap bulannya pada masa COVID-19. Sebab pada masa COVID-19 banyaknya pengeluaran yang tidak terduga. Pada 3.3.17, hasil dari data 3.2.17, berdasarkan data yang ada pada 3.2.17, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengisi menghemat, yaitu ada sebanyak 41,2%. Hal itu karena salah satu cara mereka dalam mengatur keuangan. Pada 3.3.18, hasil dari data 3.2.18, berdasarkan data yang ada pada 3.2.18, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengisi penurunan pemasukan, yaitu ada sebanyak 54,9%. Hal itu disebabkan dampak dari penurunan ekonomi orang tua pada masa COVID-19 karena semua dibatasi. Pada 3.4 ada kajian Islam, artinya dalam surat Al-Isra juz 15 ayat 66, artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pada Al-Isra ayat 67, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Pendapat para musafir dari Quran surat Al-Isra ayat 26-27, yakni kepada kaum muslimin untuk memberikan hak dan patut kepada orang-orang yang sedang membutuhkannya nutrisi fisiknya agar beraktivitas kembali dengan keadaan yang prima untuk mencapai tujuannya. Menghambur-hamburkan dengan nafsu duniawi akan menimbulkan perkara yang menjerumuskan kepada jalan kebatilannya. Apabila melakukan hal-hal seperti ini sama saja dan menyatakan dirinya sebagai golongan dari syaitan-syaitan yang tentunya tempat singgahnya adalah neraka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar membelanjakan barang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dan jika salah seorang dari kami menginginkan sesuatu dari makanan itu, maka ia akan mengambil darinya sebuah kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 1836. Pada bab 4, kesimpulan dan saran. Pada 4.1 kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, mahasiswa Universitas Islam Bandung mengalami berkurangnya alokasi keuangan setiap bulan pada masa COVID-19. Berkurang karena mayoritas dari mereka masih menjadi tanggungan orang tuanya. Pada tahun lalu, sebelum terjadi COVID-19, ekonomi orang tuanya baik-baik saja. Sedangkan pada masa COVID-19, mayoritas orang tua mengalami penurunannya dalam segi ekonomi. Maka dari itu mahasiswa juga mengalami penurunannya alokasi keuangan. Pada masa COVID-19, mahasiswa lebih banyak pengeluaran sehingga mereka harus adaptasi untuk keadaan COVID-19. Pada yang kedua ada mahasiswa mudah tergiur oleh iklan. Mahasiswa juga memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Pada masa COVID-19, penjual memakai beberapa cara agar produk mereka terjual dengan laku. Contohnya dari mereka memasukkan produk mereka di beberapa aplikasi dan mereka mengiklankan
dengan sebaik mungkin, sehingga sasaran mereka termasuk mahasiswa cepat tergiur dan membeli hanya untuk mencoba. Nomor 3 ada berpengaruh alokasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada makanan COVID-19 terhadap pemilihan makanan mahasiswa dapat menjadi faktor yang signifikan. Perilaku konsumtif pada makanan ringan dapat memengaruhi alokasi keuangan yang berkurang. Mahasiswa juga populasi berisiko tinggi mengalami kerawanan pangan yang mungkin terkena dampak pandemi COVID-19 secara tidak proporsional. Yang kelima ada terkadang mahasiswa kalap dalam memilih makanan, hingga berpikir pada masa COVID-19 lebih mudah dan praktis ditambah adanya potongan harga yang membuat harga kuliner menjadi lebih murah. Inilah yang memicu mahasiswa senang belanja kuliner dan menjadi lebih konsumtif karena begitu banyaknya penawaran yang menarik dengan harga yang murah. 4.2 ada saran. COVID-19 tidak selalu berpengaruh negatif karena berdiam diri di rumah. Namun, COVID-19 akan membawa dampak positif juga, karena dengan adanya dirumahkan, mahasiswa Universitas Islam Bandung lebih dekat dengan keluarga. Alokasi keuangan yang berkurang tidak selalu berpengaruh negatif karena kurangnya alokasi sehingga stres, namun alokasi keuangan berkurang akan memberi dampak positif juga, karena berkurangnya alokasi keuangan, mahasiswa akan berpikir lebih matang dan mengelola keuangan, dan akan memilih pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Sekian presentasi KTI judul saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.